UMP atau upah minimum provinsi menjadi indikator bagi setiap perusahaan untuk memberikan gaji bagi para karyawannya, terlebih yang masih lajang. Tentunya UMP ini patut untuk diupdate setiap tahunnya dan pembahasan ini pun masih menjadi hal yang diutamakan dalam diskusi tersebut. Tetapi cukup alot ternyata antara pengusaha tersebut dan juga karyawannya. Namun bagaimanapun harus terjadi win-win solution antara keduanya. Kita masih dalam pembahasan tersebut dalam Bedah Tajuk Lampung Pos bersama dengan Bang Lulu. Bang Lulu, tadi kita sudah di awal bercerita ya tentang kondisi UMP kita saat ini yang ternyata masih dalam pembahasan, lumayan cukup alot juga, terutama kita menghadapi beberapa tantangan dalam hal perekonomian. Inflasi, resesi, kemudian juga setelah pandemi tentunya. Nah, tentunya kita juga ingin mengetahui, ini kita juga menghadapi tantangan selanjutnya. Kabarnya UMP Provinsi Lampung sendiri ini berada dalam 10 terendah tahun lalu. Tentunya ini menjadi sebuah evaluasi kita bersama ya untuk tahun ini. Bagaimana pendapat tahun Abang? kemarin UMP Lampung itu masuk di 4 besar ya. Setelah Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Barat. Dengan itu berdasarkan data dari BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, bahwa dengan di angka 2.290.000-an ya, itu ya cukup ini juga bagi karyawan di Lampung ya, khususnya ya cukup kecil ya karena masuk 4 besar ya. Ya ini juga menjadi sebuah sebuah pembelajaran ya, atau menjadi sebuah bahan evaluasi ya untuk ke depannya, dengan walaupun kita kondisinya dengan berbagai hantaman di sisi perekonomiannya, tapi tentunya pasti ada lah yang masih bisa bertahan ya. Dari sisi perusahaan-perusahaan juga tidak semuanya juga mengalami sebuah hantaman yang cukup besar, tapi ada juga yang masih bisa berjalan sehingga bisa memberikan upah yang lebih layak ya kepada para pekerjanya ya. Baik, tentu kita juga sebagai pemirsa Metro TV Lampung, kita penasaran ya Bang, sebenarnya dalam formulanya sendiri untuk menentukan UMP itu seperti apa sih Bang? Ya ada upah istilahnya, ketentuan yang upah yang tahun lalu ya, ditambah dengan kenaikan yang sekarang berdasarkan Permenaker itu kan maksimal 10% ya. Plus dengan kebutuhan kelayakan hidup mereka ya, dengan berdasarkan hasil pengkajian sebelumnya ya, sehingga nanti ditemukan besaran yang memang harus di perusahaan keluarkan buat pekerjanya. Baik, Kementerian Ketenagakerjaan sudah menetapkan naiknya maksimal 10%. Apakah menurut Abang Lulu sendiri ini sudah cukup ataukah justru masih kurang? Ya berdasarkan ini ya, dari Serikat Pekerja juga mereka mengatakan bahwa memang masih kurang ya. Cuman kita juga harus melihat juga dengan kondisi yang sekarang ini ya. Intinya yang penting kita harus mencari win-win solution yang bisa menguntungkan kedua belah pihak ya, sehingga nanti juga tidak timbul gejolak ke depannya ya, karena kerap kali bahwa permasalahan upah ini bisa menimbulkan demo ya di mana-mana, yang bisa ya efeknya juga mungkin bisa ke mana-mana ya, merembet ke mana-mana ya, sehingga kita tidak berharap adanya demo-demo, sehingga yang rapat dari tripartit itu ya, dari pemerintah, dari pihak pekerja dan pihak perusahaan juga bisa mencari solusi terbaik buat semuanya demi kebaikan bersama ya. Betul, karena bagaimanapun perusahaan itu juga perlu upaya untuk survive ya, dengan kondisi perekonomian saat ini. Tentunya kita juga harapkan adanya win-win solution. Nah Bang, tentunya dengan melihat di tahun lalu masih berada dalam 10 besar, bahkan bisa dibilang 5 besar ya. 4 besar terendah se-Indonesia untuk UMP di Lampung sendiri. Sedikit ini menjadi sebuah fenomena bahwasannya kurang sedikit adanya keperhatian ya dari provinsi juga, tentunya pemerintah terhadap para pekerja. Nah tentunya kita juga perlu untuk menjadikan evaluasi itu seperti apa kira-kira kita bisa memberikan perhatian lebih kepada para pekerja untuk mendapatkan hak-haknya. Ya mungkin pemerintah juga makanya ini ya adanya rapat dialog yang tripartit itu diperpanjang, karena ingin mungkin mencari solusi-solusi terbaik ya, di antara bagi ada kebaikan buat perusahaannya, buat pekerjanya, sehingga tidak langsung kita sekali dialog, kita langsung mengambil keputusan secara ini ya,
kebersamaan keputusan bersama itu, tapi melalui beberapa tahap mungkin ya, sehingga untuk bisa benar-benar bisa menguntungkan kedua belah pihak ya, hasilnya ya, besarannya itu, sehingga pemerintah sebagai mediator aja ya. Sebenarnya keputusannya tetap di pihak perusahaan dan pekerja itu sendiri nantinya. Baik, wah tentunya ini juga menjadi perhatian kita bersama dan menjadi peran kita juga ya. Betul. Untuk mendapatkan win-win solution supaya juga tentunya ke depannya di tahun 2023 kita juga bisa menjalaninya dengan lapang dada dan juga tentunya lebih bisa menambah semangat produktivitas. Betul. Ya, karena ada beberapa hal apabila merasa kurang itu juga akan mempengaruhi terhadap produktivitas bahkan kreativitas para pekerja ya Bang ya. Kira-kira sebetulnya upah juga ini ya cukup mendongkrak ini ya buat perekonomian juga ya, karena kalau kita upahnya minim juga bisa membuat daya beli juga di masyarakat berkurang ya, menurun ya, sehingga mengganggu cukup perekonomian di Lampung ya khususnya ya. Efeknya cukup ini ya, cukup betul ya. Wah, luar biasa. Tentunya kita ingin mendengarkan juga bagaimana rekomendasi dan solusi dari Bang Lulu sendiri tentunya agar kita bisa mendapatkan win-win solution terhadap kasus ini. Ya mungkin ini ya, adanya saling ini ya, melepaskan ego masing-masing ya, sehingga dengan berpikir secara logika yang ini, dengan memperhatikan berbagai kondisi yang terjadi sekarang ini di antara kedua pihak dan membuang ego masing-masing sehingga menemukan jalan keluar yang emang benar-benar bisa saling menguntungkan di kedua belah pihak ya. Lebih menguntungkan ke perusahaannya atau lebih menguntungkan ke pekerjanya, sehingga ketemulah jalan tengah yang bisa menguntungkan kedua belah pihaknya itu. Wah, tentunya kita harapkan adanya win-win solution ya terhadap UMP ini sendiri. Mungkin Bang, pesan Abang kepada pemirsa Metro TV Lampung, terutama masyarakat ya yang baik sedang bekerja ataupun juga sedang mencari, karena kita tahu sendiri beberapa tantangan yang kita hadapi saat pandemi di PHK juga. Tentunya mereka juga perlu untuk adanya semangat untuk terus mengusahakan, terutama bagi keluarganya. Ya betul. Untuk ini ya, mungkin untuk solusi bagi ini ya, selain karyawan juga mungkin banyak di PHK ya, mungkin kita juga, pemerintah juga kemarin udah mengeluarkan beberapa kebijakan ya, kita juga tidak harus melulu kita harus bekerja di perusahaan atau apa, kita juga bisa ini ya, berusaha sendiri ya, kita buka usaha seperti jualan atau apa, karena pemerintah juga udah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk memberikan bantuan ya, terutama kepada UMKM ya, dengan memberikan pinjaman-pinjaman yang dengan yang aturan yang ringan ya, sehingga itu juga bisa menjadi sebuah solusi bagi ini ya, yang tidak hanya untuk bekerja kita mencari penghasilan, tapi kita juga bisa berusaha secara mandiri ya. Luar biasa, tentunya dengan mendukung untuk entrepreneur tentunya ya, wirausaha, dan itu juga bisa turut mendukung perekonomian bangsa. Terima kasih Bang Lulu. Baik pemirsa Metro TV Lampung, demikian untuk bedah tajuk Lampung Pos kali ini. Namun Anda jangan kemana-mana, setelah ini kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di multiplatform Lampung Pos Group lainnya. Tetaplah bersama kami.